Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin memaparkan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah pengantar analisis kompleks materi fungsi elementer 1 dengan dosen pengampu yang pertama Bapak Profesor Dr. Kartono MSI dan Ibu Siti Muawanah SPD MSc. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Mesnya Aprilia dengan NIM 41014222072 dan rekan saya Anlistia Mega Anasti dengan NIM 41014222075 dan ini Febrianti dengan NIM 41014222087. Pada pembahasan kali ini kami membahas 3 fungsi elementer. Yang pertama fungsi eksponensial, kemudian fungsi trigonometri, dan yang terakhir fungsi logaritma. Yang pertama akan dibahas fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial dalam bilangan real yaitu e pangkat x. Jika z sama dengan x plus iy, maka e pangkat z sama dengan e pangkat x plus iy sama dengan e pangkat x dikali e pangkat iy sama dengan e pangkat x cos y plus i sin y. Jadi definisi dari fungsi eksponensial adalah untuk bilangan kompleks z didefinisikan e pangkat z sama dengan e pangkat x dikali cos y plus i sin y yang menjadi persamaan pertama. Jika z sama dengan iy dengan y anggota bilangan real, maka dengan menggunakan definisi diperoleh rumus e pangkat iy sama dengan cos y ditambah i sin y menjadi persamaan 2. Rumus ini dikenal sebagai rumus Euler. Definisi mengatakan e pangkat z sama dengan e pangkat x cis y sehingga diperoleh modulus e pangkat z sama dengan e pangkat x. Jadi persamaan 3, y sama dengan suatu argumen e pangkat z menjadi persamaan 4. Dari persamaan 3 terlihat bahwa modulus e pangkat z selalu bernilai positif untuk z anggota bilangan kompleks. Fungsi fz sama dengan e pangkat z mempunyai fungsi real dan imajiner dengan u sama dengan e pangkat x cos y dan v sama dengan e pangkat x sin y yang kontinu di seluruh bidang kompleks dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Menurut teorema sebelumnya, bahwa fz terdiferensial di seluruh bilangan kompleks dan fz sama dengan ux x, y plus vx x, y sama dengan e pangkat x cos y plus i e pangkat x sin y sama dengan e pangkat z. Dengan demikian, fz sama dengan e pangkat z analitik di seluruh bidang kompleks, jadi suatu fungsi utuh, dan do e pangkat z per do z sama dengan e pangkat z, menjadi persamaan 5. Catatan bahwa e pangkat z sering ditulis sebagai eksponensial z. Selanjutnya ada sifat-sifat fungsi eksponensial. Dengan mengingat rumus Euler, yaitu untuk setiap y anggota R berlaku e pangkat iy sama dengan cos y plus i sin y, maka bilangan kompleks z dapat dinyatakan menjadi z sama dengan x plus iy sama dengan r cis pi sama dengan r dikali e pangkat ip menjadi persamaan 6, dengan r sama dengan modulus z dan pi sama dengan argumen z. Jika z1 sama dengan x1 plus y1 dan z2 sama dengan x2 plus y2, maka e pangkat z1 dikali e pangkat z2 sama dengan e pangkat x1 cis y1 dikali e pangkat x2 cis y2 sama dengan e pangkat x1 plus x2 cis y1 plus y2 sama dengan e pangkat z1 plus z2. Karena z1 plus z2 sama dengan x1 plus x2 ditambah i dikali y1 plus y2. Langkah perhitungan di atas dapat dilakukan karena x1, x2, y1, dan y2 semuanya bilangan real. Dengan cara yang sama, diperoleh e pangkat z1 per e pangkat z2 sama dengan e pangkat z1 min z2. Dengan begitu, diperoleh rumus e pangkat z1 dikali e pangkat z2 sama dengan e pangkat z1 plus z2 menjadi persamaan 7. Kemudian e pangkat z1 per e pangkat z2 sama dengan e pangkat z1 min z2 menjadi persamaan 8.
Untuk Z sembarang bilangan kompleks dan K sembarang bilangan bulat menurut persamaan 7, yaitu E pangkat Z plus 2K PI sama dengan E pangkat Z dikali E pangkat 2K PI sama dengan E pangkat Z cis 2K Pi sama dengan E pangkat Z. Dengan begitu, didapat sifat penting, yaitu fungsi fz sama dengan E pangkat Z adalah fungsi periodik dengan periode 2pi. Maka, dapat dibuktikan rumus konjugat dari E pangkat Z yaitu E pangkat Z konjugat sama dengan E pangkat Z yang konjugat, menjadi persamaan 9. E pangkat IP sama dengan cos Pi plus I sin Pi sama dengan 1. Jadi, untuk K bilangan bulat, maka E pangkat IP plus 2K PI sama dengan E pangkat IP sama dengan min 1. Perhatikan bahwa untuk X bilangan real, E pangkat X selalu bernilai positif. Tetapi untuk Z bilangan kompleks, E pangkat Z dapat bernilai negatif. Selanjutnya ada contoh. Tentukan semua bilangan kompleks Z sehingga E pangkat I dikali Z konjugat sama dengan E pangkat IZ konjugat. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan persamaan 9 yaitu E pangkat Z konjugat sama dengan E pangkat Z yang konjugat, diperoleh E pangkat IZ konjugat sama dengan E pangkat I konjugat dikali Z konjugat sama dengan E pangkat I dikali Z konjugat. Jadi persamaan yang diberikan menjadi E pangkat I dikali Z konjugat sama dengan E pangkat IZ konjugat. Mengingat sifat periodik yang dimiliki fungsi eksponensial, maka I dikali Z konjugat sama dengan min I dikali Z konjugat plus 2KPI. Ekuivalen dengan 2Z konjugat sama dengan 2KPI sehingga Z sama dengan KPI. Dengan demikian, semua nilai Z yang memenuhi persamaan di atas adalah Z sama dengan KPI dengan K sembarang bilangan bulat. Untuk sifat eksponensial yang lain, dapat ditulis persamaan E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali E pangkat IY, maka E pangkat Z sama dengan rho E pangkat I theta, di mana rho sama dengan E pangkat X dan theta sama dengan Y, menjadi persamaan 1. Nilai rho sama dengan E pangkat X adalah positif untuk setiap nilai X, dan berdasarkan persamaan 1, di atas modulus dari persamaan E pangkat Z adalah E pangkat X, dan pernyataan E pangkat Z adalah Y, yaitu modulus E pangkat Z sama dengan E pangkat Y, dan argumen E pangkat Z sama dengan Y plus 2KPI dengan nilai K yaitu 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya, menjadi persamaan 2. Perlu diperhatikan bahwa nilai modulus E pangkat Z selalu bernilai positif. E pangkat Z tidak sama dengan 0 untuk setiap bilangan kompleks Z, menjadi persamaan 3. Anggap bahwa W tidak memiliki nilai 0 pada bidang W. Jadi, dapat ditunjukkan bahwa terdapat tak hingga titik di bidang Z seperti persamaan berikut. E pangkat Z sama dengan W menjadi persamaan 4. Diketahui bahwa ketika Z sama dengan X plus IY dan W sama dengan rho E pangkat I theta, dengan theta lebih dari min pi dan theta kurang dari pi, maka persamaan 4 dapat ditulis menjadi E pangkat X dikali E pangkat IY sama dengan rho E pangkat I theta, menjadi persamaan 5. Kemudian berdasarkan persamaan dua bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial, E pangkat X sama dengan rho dan Y sama dengan theta plus 2KPI, di mana K adalah bilangan bulat. Persamaan E pangkat X sama dengan rho adalah sama dengan X sama dengan ln rho. Hal ini berlaku ketika W sama dengan rho dikali E pangkat I theta dengan theta lebih dari min pi dan theta kurang dari pi. Dengan begitu, persamaan 4 berlaku jika dan hanya jika Z memiliki satu nilai, yaitu Z sama dengan ln rho ditambah I dikali theta plus 2KPI, menjadi persamaan 6.
Nilai di atas mengindikasikan bahwa transformasi W sama dengan E pangkat Z merupakan sebuah fungsi pemetaan. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan tersebut merupakan fungsi periodik terhadap fungsi eksponensial. Selanjutnya ada contoh. Ketika nilai Z ada, tunjukkan secara singkat bahwa E pangkat Z sama dengan negatif 1. Untuk penyelesaiannya, untuk menemukan nilai Z, maka tulis negatif 1 sama dengan 1 dikali E pangkat IP. Berdasarkan persamaan 6, yaitu Z sama dengan ln rho ditambah I dikali theta plus 2 kpi, berarti rho sama dengan 1 dan theta sama dengan pi. Jadi ketika E pangkat Z sama dengan min 1, ketika Z sama dengan 2K plus 1 pi dengan K sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Persamaan 3 mengatakan bahwa tidak ada nilai untuk Z ketika W sama dengan 0. Jelas bahwa contoh tersebut daerah hasil dari eksponensial fungsi W sama dengan E pangkat Z adalah semua yang memenuhi bidang W, kecuali untuk W sama dengan 0. Persamaan 6 menjelaskan fungsi GW sama dengan ln rho plus I theta dengan W tidak sama dengan 0, menjadi persamaan 7. Di mana W sama dengan rho E pangkat I theta dengan theta lebih dari sama dengan min pi dan theta kurang dari sama dengan pi berdasarkan kondisi E pangkat GW sama dengan W. Lebih lanjut, ketika sebuah titik Z sama dengan X plus Y bergerak horizontal dengan Y lebih dari sama dengan min pi dan Y kurang dari sama dengan pi, E pangkat Z dapat ditulis menjadi E pangkat Z sama dengan rho E pangkat I theta, di mana rho sama dengan E pangkat X dan theta sama dengan Y. Maka GE pangkat Z sama dengan ln E pangkat X plus Y sama dengan X plus Y sama dengan Z. Ketika Z berada dalam garis lurus, fungsi GW dan fungsi FZ sama dengan E pangkat Z dengan Z lebih dari min pi dan Z kurang dari sama dengan pi, menjadi persamaan 8. Merupakan sebuah fungsi inverse di mana GFZ sama dengan Z dan FGW sama dengan W. Maka persamaan 7 akan digunakan untuk mendefinisikan fungsi logaritma dalam bilangan kompleks. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari fungsi elementer 1 pada bagian fungsi eksponensial, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi trigonometri. Rumus Euler menyatakan bahwa untuk Y anggota bilangan real berlaku E pangkat IY sama dengan cos Y ditambah I sin Y, dan E pangkat negatif IY sama dengan cos Y dikurangi I sin Y. Jika kedua persamaan ini dijumlahkan dan dikurangkan, maka akan diperoleh cos Y sama dengan E pangkat IY ditambah E pangkat negatif IY per 2, dan sin Y sama dengan E pangkat IY dikurangi E pangkat negatif IY per 2. Dengan memberlakukan rumus cos Y dan sin Y dengan Y variabel real ini untuk variabel kompleks, maka akan diperoleh definisi sebagai berikut. Untuk definisinya yaitu, untuk bilangan kompleks Z didefinisikan cos Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ per 2, dan sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ per 2. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan pertama. Karena E pangkat IZ dan E pangkat negatif IZ keduanya merupakan fungsi utuh, maka dengan demikian juga fungsi sin Z dan cos Z. Dan dengan aturan rantai akan diperoleh rumus yaitu D cos Z per DZ sama dengan negatif sin Z, dan D sin Z per DZ sama dengan cos Z, kita sebut sebagai persamaan kedua. Jika dalam persamaan 1 yang sebelumnya, untuk Z diambil IY dengan Y real, maka cos IY sama dengan cos HY, dan sin IY sama dengan I sin HY, dengan Y merupakan anggota bilangan real. Kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Seperti halnya dalam variabel real didefinisikan fungsi-fungsi trigonometri yang lain. Sin Z sama dengan sin X dikali cos HY ditambah I cos X dikali sin HY
sebagai persamaan 4. Cos Z sama dengan cos X dikali cos HY ditambah I sin X dikali sin HY sebagai persamaan 5, di mana Z sama dengan X ditambah IY. Berdasarkan kedua pernyataan di atas, kita tahu bahwa sin konjugat Z dan cos konjugat Z merupakan bilangan kompleks konjugat dari sin Z dan cos Z. Jelas juga bahwa fungsi sin dan cos merupakan fungsi periodik, sehingga sin Z ditambah 2pi sama dengan sin Z, dan sin Z ditambah pi sama dengan negatif sin Z sebagai persamaan 6. Cos Z ditambah 2pi sama dengan cos Z, dan cos Z ditambah pi sama dengan negatif cos Z sebagai persamaan 7. Selanjutnya, dari persamaan 4 dan persamaan 5, dapat kita tunjukkan bahwa modulus dari sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X ditambah sin H kuadrat Y sebagai persamaan 8. Kemudian, modulus dari cos Z kuadrat sama dengan cos kuadrat X ditambah sin H kuadrat Y sebagai persamaan 9. Dari persamaan 8 dan persamaan 9, jelas bahwa sin Z dan cos Z tidak memiliki nilai mutlak, di mana nilai mutlak dari sin X dan cos X adalah kurang dari atau sama dengan unity untuk semua X real. Nilai khusus dari suatu Z, di mana Fz sama dengan 0, disebut juga sebagai pembentuk nilai 0 dari F. Pembentuk nilai 0 dari sin dan cos adalah semua bilangan real, di mana sin Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan K dikali Pi dengan K sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Kita sebut sebagai persamaan 10. Cos Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan K ditambah setengah Pi dengan K sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya sebagai persamaan 11. Kemudian, seperti halnya dalam variabel real, didefinisikan juga tangen Z sama dengan sin Z per cos Z, kotangen Z sama dengan cos Z per sin Z, secant Z sama dengan 1 per cos Z, dan cosecant Z sama dengan 1 per sin Z. Dengan menggunakan aturan pendiferensialan diperoleh D per dz tangen Z sama dengan secant kuadrat Z, D per dz kotangen Z sama dengan negatif cosecant kuadrat Z, D per dz secant Z sama dengan secant Z dikali tangen Z, dan D per dz cosecant Z sama dengan negatif cosecant Z dikali kotangen Z, kita sebut sebagai persamaan 12. Nah, dari kedua persamaan terakhir tadi, di ruas kanan ini akan diperoleh X sama dengan K dikali Pi dan Y sama dengan 0. Jadi, nilai 0 sin Z adalah Z sama dengan K dikali Pi, di mana K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena cos Z sama dengan sin Pi per 2 dikurangi Z, cos Z sama dengan 0 bila Z sama dengan Pi per 2 ditambah K dikali Pi. Jadi, nilai 0 untuk sin Z adalah Z sama dengan Pi per 2, dan nilai 0 untuk cos Z adalah Z sama dengan Pi per 2 ditambah K dikali Pi, dengan K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, nilai 0 kedua fungsi ini adalah real. Setelah kita mempelajari mengenai fungsi elementer 1 pada bagian fungsi trigonometri tadi, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan contoh berikut. Tentukan semua nilai Z yang memenuhi cos Z sama dengan 3. Untuk penyelesaiannya yaitu
Jika kita hanya bekerja dalam bilangan real, maka persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian. Tetapi di sini kita bekerja di bilangan kompleks. Sehingga cos Z sama dengan 3, ekuivalen dengan cos X dikali cos HY dikurangi I sin X dikali sin HY sama dengan 3. Cos X dikali cos HY sama dengan 3, dan sin X dikali sin HY sama dengan 0. Cos X dikali cos HY sama dengan 3, dan sin X sama dengan 0 atau sin HY sama dengan 0. Kemudian kita sebut ini sebagai A dan B. Dengan A yaitu cos X dikali cos HY sama dengan 3 dan sin X sama dengan 0. Sedangkan B yaitu cos X dikali cos HY sama dengan 3 dan sin HY sama dengan 0. Kemudian pasangan persamaan B ekuivalen dengan Y sama dengan 0 dan cos X sama dengan 3. Jadi, tidak memberikan jawaban. Sebab terdapat kontradiksi dengan cos X lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 1. Dari persamaan kedua dari persamaan A, diperoleh X sama dengan Pi. Untuk K gasal, jadi X sama dengan 2K ditambah 1 kali Pi, maka cos X sama dengan negatif 1. Sehingga cos Y sama dengan 1. Dan terdapat kontradiksi sebab cos HY lebih dari sama dengan 1. Keadaan ini tidak memberikan jawaban. Untuk K genap, jadi X sama dengan 2 dikali K dikali Pi, maka cos X sama dengan 1. Sehingga cos HY sama dengan 3, yang memberikan persamaan. E pangkat Y ditambah E pangkat negatif Y sama dengan 6, atau T kuadrat dikurangi 6T ditambah 1 sama dengan 0, dengan T sama dengan E pangkat Y. Diperoleh T1 sama dengan 3 ditambah 2 akar 2, dan T2 sama dengan 3 dikurangi 2 akar 2. Fungsi logaritma. Fungsi logaritma. Diberikan bilangan kompleks Z tidak sama dengan 0, akan dicari bilangan kompleks W sehingga Z sama dengan E pangkat W. Jika Z sama dengan R E pangkat I V dengan R sama dengan mutlak Z, dan V sama dengan argumen Z, dan W sama dengan U tambah V dengan U dan V di bilangan real, maka diperoleh Z sama dengan Z, R E pangkat I V sama dengan E pangkat W, R E pangkat I V sama dengan E pangkat U kali E pangkat I V. R cos V ditambah I sin V sama dengan E pangkat U cos V ditambah I sin V. Maka diperoleh U sama dengan ln R dan V sama dengan V tambah 2 kp. Sehingga W sama dengan ln R ditambah I V ditambah 2 kp dengan K sembarang bilangan bulat dan ln R adalah nilai real dari logaritma bilangan real positif. Bilangan W ini dinamakan logaritma bilangan kompleks Z dan dinyatakan dengan ln Z. Tampak bahwa ln Z suatu fungsi bernilai banyak bahkan tak berhingga banyaknya. Definisi, jika R dan V berturut-turut modulus dan argumen bilangan kompleks Z per theta, maka logaritma Z didefinisikan ln Z sama dengan ln R ditambah I V tambah 2 kp dengan K sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Jika V nilai utama argumen Z, jadi V argumen Z dengan demikian, men P kurang dari argumen Z kurang dari sama dengan P. Maka ln Z sama dengan ln ditambah I argumen Z, dinamakan nilai utama logaritma dan diberi notasi dengan ln Z dengan L huruf besar dan merupakan fungsi bernilai 1. Contoh 1, I 1 sama dengan 1 E pangkat I 0, maka ln I sama dengan 2 KPI dan ln 1 sama dengan 0. Yang kedua, I sama dengan 1 E pangkat I P per 2, jadi ln I sama dengan I kali P per 2 ditambah 2 KP, dan ln I sama dengan I P per 2. Yang ketiga, 1 min I sama dengan akar 2E pangkat I P per min P per 4, jadi ln 1 min I sama dengan 1 per 2 ln 2 ditambah I kali min Pi per 4 ditambah 2 Kp, dan ln 1 min I sama dengan 1 per 2 ln 2 dikurangi I Pi per 4 dengan K sama dengan 0 plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Cabang fungsi logaritma. Di atas telah diuraikan bahwa ln Z adalah fungsi bernilai banyak, tetapi untuk Z sama dengan R E pangkat I V dengan R sama dengan mutlak Z dan V sama dengan argumen Z, fungsi ln Z sama dengan ln R ditambah I V Z dengan Z anggota dari Z
R lebih dari 0, min P kurang dari V kurang dari P bernilai tunggal dan dinamakan nilai utama dari len Z. Bagian imajiner fungsi ini adalah V, RV sama dengan V. Sebarang titik P0 pada sumbu real negatif dalam domain yang diberikan mempunyai S sama dengan R0 lebih dari 0 dan V kali V0 sama dengan P. Jadi titik P0 nilai V sama dengan P. Sekarang diperiksa nilai limit V, RV untuk P, RV mendekati P0, RV. Jika P mendekati P0 dari atas sumbu X negatif, maka V, RV sama dengan V mendekati P. Akan tetapi jika P mendekati P0 dari bawah sumbu X negatif, maka V, RV mendekati min P. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa V, RV tidak ada. Jadi V, RV tidak kontinu pada P0 karena P0 tidak sembarang pada sumbu X negatif, maka V, RV tidak kontinu pada sumbu X negatif. Kekontinuan fungsi V, R, V sama dengan V. Bukti, dalam koordinat polar, fungsi ini hanya bergantung pada sudut V. Fungsi V, R, V kontinu dalam sudut V berubah secara kontinu. Kontinu selama sudut V berubah secara kontinu. Namun ada diskontinuitas pada sumbu X negatif karena sudut V berubah dari P untuk di atas sumbu menjadi min P untuk titik di bawah sumbu. Pembuktian diskontinuitas pada sumbu X negatif, jika kita mendekati titik pada sumbu negatif X dari atas, yaitu kuadran 2, sudut V sedikit lebih besar dari P, yaitu P tambah epsilon. Jika kita mendekati titik yang sama dari bawah, kuadran 3, sudut V sedikit lebih kecil dari P, yaitu P min epsilon, karena sudut V tidak memiliki nilai yang sama ketika mendekati sumbu negatif X dari arah yang berbeda. Fungsi ini tidak kontinu pada sumbu X negatif. Selanjutnya, kekontinuan fungsi URV sama dengan len R. Fungsi URV sama dengan len R hanya bergantung pada nilai R, yaitu jarak radial dari titik ke pusat. Selama R lebih dari 0, fungsi len R kontinu karena logaritma didefinisikan dan kontinu untuk nilai R lebih dari 0. Pembuktian kekontinuan. Jadi len R adalah fungsi yang kontinu untuk semua nilai R lebih dari 0, sehingga tidak ada diskontinuitas untuk nilai R positif dalam domain yang diberikan. Jadi fungsi len Z tidak mungkin terdiferensial di titik-titik pada sumbu X negatif karena di titik-titik ini fungsi len Z tidak kontinu. Selanjutnya ditinjau dari fungsi len Z sama dengan len R ditambah IV dengan R lebih dari 0 dan min P kurang dari V kurang dari P. Dalam domain Z R lebih dari 0, min P kurang dari V kurang dari P ini fungsi U sama dengan len R, kemudian V sama dengan V, UR sama dengan 1 per R, V sama dengan 0, VR sama dengan 0, dan VV sama dengan 1. Kontinu dan memenuhi persamaan Cauchy Riemann untuk koordinat kutub UR sama dengan 1 per R VV dan 1 per R VV sama dengan VR. Menurut teorema dalam 2.9, maka fungsi len Z diferensial di setiap titik domain yang baru ini dan derivatifnya cos V sama dengan cos V min I sin V kali UR kali URR, UR ditambah I VR RV sama dengan 1 per 2. Uraian di atas memberikan hasil sebagai berikut. Fungsi len Z dalam domain Z sama dengan RE pangkat IV dengan R lebih dari 0 dan min P kurang dari V kurang dari P bernilai tunggal dan analitik, dan D len Z per dz sama dengan 1 per Z. Fungsi len Z di dalam domainnya di mana bernilai tunggal dan analitik dinamakan cabang utama dari fungsi yang bernilai banyak len Z. Definisi, cabang f suatu fungsi bernilai banyak f adalah fungsi bernilai 1 yang analitik dalam suatu domain dan di setiap titik z domain itu fz adalah salah satu nilai dari fz. Untuk nilai real a, fungsi fa z sama dengan len r tambah iv dalam domain dA sama dengan z sama dengan re pangkat iv dengan r lebih dari 0 dan a kurang dari v kurang dari ai 2p adalah suatu cabang dari fungsi bernilai banyak fz sama dengan len z. Jadi FA adalah bernilai 1 dan analitik dalam domain di atas, dan FAZ adalah salah satu nilai dari FZ. Nilai sinar V sama dengan A dinamakan irisan cabang untuk cabang FA. Titik O yang dilalui oleh irisan cabang setiap cabang FA dinamakan titik cabang fungsi FZ sama dengan Z. Cabang utama len Z yang domainnya Z dengan Z mutlak lebih dari 0 dan min P kurang dari argumen Z kurang dari P mempunyai irisan cabang V sama dengan min P, yakni sumbu real negatif. Jika bekerja dengan fungsi bernilai banyak, misalnya len Z, kita harus menunjuk salah satu cabangnya, biasanya diambil cabang utama. Sifat-sifat fungsi logaritma. Di bawah ini disajikan beberapa sifat fungsi logaritma untuk variabel kompleks. Sifat-sifat ini terpaksa ada yang harus mengalami perubahan sepenuhnya jika dibandingkan dengan sifat yang semacam untuk variabel real. Teorema 1, jika Z tidak sama dengan 0 untuk sembarang nilai len Z berlaku E pangkat len Z sama dengan Z. Bukti, untuk Z tidak sama dengan 0, maka Z sama dengan RE pangkat IV. Jadi, E pangkat len Z sama dengan E pangkat len Z tambah IV tambah 2kp kali RE pangkat IV tambah 2kp sama dengan RE pangkat IV sama dengan Z.
Kemudian nomor 2, untuk Z sembarang ada tak hingga untuk nilai len E pangkat Z, bukti dimisalkan Z sama dengan S plus IY, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali E pangkat IY, dan len E pangkat Z sama dengan X plus I kali Y tambah 2 kali untuk K sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Jadi Z sama dengan X plus IY hanya salah satu nilai len E pangkat Z. Yang ketiga, jika Z1 tidak sama dengan 0 dan Z2 tidak sama dengan 0, sembarang nilai len Z1, Z2, maka sama dengan jumlah suatu nilai len Z1 dan suatu nilai len Z2. Bukti jika Z1 sama dengan R1 E pangkat IV tidak sama dengan 0 dan Z2 sama dengan R2 E pangkat IV tidak sama dengan 0 dan M sembarang bilangan bulat yang ditentukan, maka len R1 R2 ditambah I V1 V2 tambah 2 MP adalah nilai sembarang dari len Z1 Z2. Kemudian Z1, kemudian len R1 R2 tambah I V1 V2 tambah 2 MP sama dengan len R1 tambah IV ditambah len R2 tambah I V2 tambah 2 MP. Kedua suku di ruas kanan kesamaan ini adalah suatu nilai len Z1 dan sembarang dari len Z2. Keempat, jika Z1 tidak sama dengan 0 dan Z2 tidak sama dengan 0, sembarang nilai Z1 per Z2 sama dengan suatu nilai len Z1 dikurang satu nilai len Z2. Nomor 5, untuk Z tidak sama dengan 0 berlaku Z pangkat N sama dengan E pangkat N len Z. Dengan N sama dengan 0 plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Kemudian 6, untuk Z tidak sama dengan 0 berlaku Z pangkat 1 per N sama dengan E pangkat 1 per N len Z. Dengan N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2 dan seterusnya. Bukti untuk N bilangan bulat positif dan Z tidak sama dengan 0 ada N buah untuk nilai Z pangkat 1 per 2, yakni ZS sama dengan akar dari N R cis V tambah 2 SP per N dengan S sama dengan 0,1, dan seterusnya sampai N-1. Nilai E pangkat 1 per 2 len Z sama dengan E pangkat 1 per N len R tambah IV tambah 2 kali sama dengan akar dari N R cis V sama ditambah 2 S P per N dengan S sama dengan 0,1, dan seterusnya sampai N-1 dengan K sembarang bilangan bulat dan akan memberikan N buah nilai yang berlainan, yakni nilai dari Z pangkat 1 per N. Buktikan len 1 tambah I akar 3 dikali I dikali min 1 tambah I tidak sama dengan len 1 tambah I akar 3 tambah len min 1 tambah I. Bukti len 1 tambah I akar 3 dikali min 1 tambah I sama dengan len 2 ditambah I P per 3 ditambah 1 per 2 len 2 ditambah 1 I 3P per 4 sama dengan 3 per 2 len 2 tambah I 13 per 12 Pi. Sedangkan 1 tambah I akar 3 dikali min 1 tambah I sama dengan akar 2 cis 11 per 12 Pi sama dengan akar 2 dari 2 CIS cis min 11 per 12 Pi, sehingga len 1 tambah I akar 3 dikali min 1 tambah I sama dengan len 1 per 2 len 2 min I 11 per 12 Pi. Terbukti soal di atas. Jadi perlu diperhatikan bahwa dalam teorema di atas, tanda len tidak boleh diganti dengan tanda len, yaitu L huruf besar, tetapi len 1 tambah I akar 3 min 1 tambah I sama dengan len 2 tambah I Pi per 3 ditambah len 1 per 2 len 2 dikurangi I 5 per Pi per 4, di mana dua suku di ruas kanan berturut-turut suatu nilai len 1 tambah akar 3 dari 1 dan suatu nilai len min 1 tambah 1. Sifat-sifat lain dari fungsi logaritma. Ada 3. Yang pertama, log Z1 Z2 sama dengan log Z1 ditambah log Z2. 2. Log Z1 per Z2 sama dengan log Z1 dikurangi log Z2. Dan yang ketiga, log Z pangkat alfa sama dengan alfa log Z. Bukti 1 untuk sifat lain dari fungsi logaritma yang pertama. Log Z1 dikali Z2 sama dengan log Z1 ditambah log Z2. Untuk pembuktiannya, ZK sama dengan RK dikali cos TK ditambah I sin TK dengan K sama dengan 1, 2, dan seterusnya, di mana RK adalah modulus dan TK adalah argumen dari ZK. Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cos T1 ditambah T2 ditambah I sin T1 ditambah T2. Log Z1 dikali Z2 sama dengan len Z1 Z2 ditambah I argumen Z1 dikali Z2 sama dengan len Z1 Z2 ditambah I dikali argumen Z1 ditambah argumen Z2 sama dengan len Z1 ditambah len Z2 ditambah I dikali argumen Z1 ditambah argumen Z2 sama dengan log Z1 ditambah log Z2.
Maka untuk sifat 1 terbukti. Selanjutnya ada bukti 2 untuk sifat lain dari fungsi logaritma yang kedua. Log Z1 per Z2 sama dengan log Z1 dikurangi log Z2. Untuk pembuktiannya, misal Z1 per Z2 sama dengan Z, maka Z1 sama dengan Z dikali Z2. Log Z1 sama dengan log Z dikali Z2 sama dengan log Z ditambah log Z2. Jadi, diperoleh log Z1 per Z2 sama dengan log Z sama dengan log Z1 dikurangi log Z2. Sehingga untuk sifat yang kedua terbukti. Yang terakhir ada bukti 3 untuk sifat lain dari fungsi logaritma yang ketiga, yaitu log Z pangkat alfa sama dengan alfa log Z. Untuk pembuktiannya, alfa merupakan anggota bilangan asli, Z pangkat alfa sama dengan R dikali cos T ditambah I sin T dipangkatkan alfa sama dengan R pangkat alfa dikali cos T alfa ditambah I sin T alfa. Maka, log Z pangkat alfa sama dengan ln R pangkat alfa ditambah I dikali alfa T. Sama dengan alfa ln R ditambah alfa IT. Sama dengan alfa dikali ln R ditambah IT. Maka akan diperoleh alfa log Z. Kemudian untuk alfa dan beta, anggota bilangan asli, maka Z pangkat alfa sama dengan 1 per Z pangkat beta. Log Z pangkat alfa sama dengan log 1 per Z pangkat beta sama dengan log 1 dikurangi log Z pangkat beta. Sama dengan 0 ditambah I 2 Kpi dikurangi beta log Z. Sama dengan I 2 Kpi dikurangi beta log Z. Sama dengan 2 Kpi dikurangi beta dikali log Z ditambah 2 Kpi. Sama dengan alfa dikali log Z ditambah 2 Kpi. Maka akan diperoleh alfa log Z. Sehingga untuk sifat 3 terbukti. Sekian dari kelompok kami, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.